Faktor pendorong integrasi yang berasal dari dalam individu atau internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu melakukan interaksi dengan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu, dalam masyarakat diperlukan suatu lembaga untuk mengatur individu dalam mencakupi kebutuhan sehari-hari. Adapun lembaga tersebut berupa keluarga, koperasi, RT, lembaga pemerintahan, dan lain sebagainya. Faktor kedua, adanya semangat gotong royong. Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaannya. Kegiatan gotong royong ini dilakukan secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan. Budaya gotong royong yang berkembang di masyarakat didasari oleh rasa solidaritas dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup masyarakat di lingkungan sekitar. Faktor ketiga, adanya tuntutan kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, individu harus melakukan kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya kerjasama di masyarakat, dapat mendorong terciptanya integrasi sosial dan menghindari munculnya konflik. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial yang berasal dari luar eksternal adalah sebagai berikut. Adanya sikap saling menghargai dan toleransi. Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk, terdiri atas beragam suku, etnis, agama, dan lain sebagainya. Ada keberagaman tersebut dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang majemuk diperlukan ada sikap saling menghargai dan toleran dengan orang lain sehingga integrasi sosial dapat tercapai. Faktor eksternal yang kedua adalah adanya persamaan kebudayaan. Adanya persamaan budaya dapat memberikan kesempatan untuk saling membaur tanpa adanya kecemburuan sosial. Hal ini akan menjadikan terciptanya integrasi sosial di masyarakat dengan lebih cepat. Yang ketiga, adanya persamaan visi, misi, dan tujuan. Adanya persamaan visi, misi, dan tujuan dapat menumbuhkan sikap kebersamaan meskipun dalam masyarakat terdapat keberagaman sosial dan budaya. Adanya sikap terbuka pada perubahan. Dalam kehidupan akan mengalami perubahan setiap harinya. Seseorang yang dapat menyikapi perubahan dan terbuka terhadap perubahan dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. Adanya tuntutan perkembangan zaman. Perkembangan zaman menuntut manusia untuk selalu berkembang mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Namun adanya perubahan di lingkungan juga dapat mempengaruhi sikap, perilaku, pola hidup, dan pemikiran seseorang. Adanya perkembangan tersebut mendorong manusia untuk terus berkembang dan membaur dengan kelompok lainnya agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Adanya tantangan dari luar. Pada zaman dahulu, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Barat, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Adanya bangsa Barat tersebut membuat Indonesia memiliki perasaan senasib sepenanggungan. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk membentuk suatu kesatuan dalam menghadapi tantangan yang datang dari luar. Adanya konsensus nilai dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat nilai luhur yang mengatur dan dijadikan sebagai acuan untuk membangun kehidupan yang harmonis dan sesama. Adanya kesempatan terhadap nilai-nilai luhur, maka akan tercipta rasa kebersamaan dalam perkembangan zaman. Integrasi sosial dapat terjadi karena adanya faktor pendorong dari dalam maupun dari luar individu. Selain faktor pendorong, ada pula faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat yang sifatnya heterogen. 2. Wilayah Indonesia yang luas. 3. Adanya paham etnosentrisme. 4. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 5. Adanya ancaman dari luar. 6. Adanya ketidakmerataan pembangunan.